Jadi bagaimana kira-kira ini apologet Kristen mau lurus kalau masih menggunakan senjata yang memang sudah error dari sana, Bang? Silakan. Silakan Bang Kristal. Berarti kitab Kristen ini bukan Injil, maksud abang begitu? Yes, bukan Injil. Kabar gembira atau kabar sukacita atau kabar bahagia. Tentang apa? Tentang cerita orang-orang yang ada menyaksikan keadaan sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian menjadi kabar gembira kepada saudara-saudara Kristen, tapi bukan menjadi sumber utama dari pengajaran Nabi Isa. Bukan. Karena yang datang kepada Bani Israel itu namanya Iso, Yesua, Isa. Nama Yesus ini nanti di luar baru disebut Yesus. Jesus, Isus, atau Yesus disebut di Indonesia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel Iso, Yesua, Isa. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh penulis Bible, Perjanjian Baru, yang dituliskan puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Seperti itu, Bang. Kalaulah memang berbeda, Bang, kenapa juga orang Muslim itu mengkait-kaitkan tentang Nabi Isa itu? Itu juga yang saya bingungkan juga begitu. Sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai mengait-ngaitkan, Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Nabi kami Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi kami di tengah-tengah Bani Israel? Al-Quran surah As-Saffat ayat 6. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasul. Ini Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Ada enggak Yesus pernah berkata Rasul? Tak pernah Yesus berkata Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Coba, jangankan Yesus, Paulus pun Anda bilang Rasul. Lukas pun Anda sebut Rasul. Sedangkan titel Rasul itu adalah titel yang dinisbahkan, yang diberikan gelar kepada Nabi Isa. Siapa yang meniru dan siapa yang mengikuti dan siapa yang mencoba untuk mengklaim? Dari mana Kristen mendapatkan kata Rasul? Sedangkan kata Rasul itu adalah titelnya Yesus. Titelnya Nabi Isa. Mana dalilnya? Al-Quran sudah menorehkan dari 1400 tahun silam. Ini Rasul. Aku ini adalah Rasul Allah. Tuh, Al-Quran surah As-Saffat ayat bukan As-Saffat, As-Saff ayat ke-6. Maaf teman-teman, Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Tuh, Nabi Isa. Berarti ketika Anda mengambil kata Rasul, Andalah yang menyamakan Yesus dengan Nabi kami Isa, bukan kami. Kami tidak pernah menyebut Isa Tuhan. Tuhan Isa alaihissalam, tak ada. Kami tidak mengikuti Yesus. Yesus Anda sebut Tuhan, kami menyebut Isa Rasul. Nah, sekarang berpindah ke dalam Bible, yang ada adalah kata Rasul. Berarti kalianlah yang menyamakan Nabi Isa. Ingat itu. Al-Quran datang ke Indonesia, ke Nusantara ini abad ke-8. Bible masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Masuknya Al-Quran ke dalam Nusantara ini tidak mengambil kata Yesus. Terjemahannya tidak ada kata Yesus. Bible masuk ke Indonesia abad ke-16, bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Lihat terjemahan paling tua di Bible. Pergi ke Lai sana, lihat manuskrip tertua, terjemahan dalam bahasa Melayu, itu bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Siapa yang menyamakan sekarang? Kami umat Islam?
Tidak mungkin. Kalianlah yang menyamakan itu. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan pribumi. Demikian, Bung. Izin sebentar menyapa. Silakan, Metanoia. Asti. Metanoia, agamanya apa, Kak? Bang. Metanoia monitor. Iya, iya Kak, iya. Hadir Kak, hadir. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen Kak. Oke. Bang Anom. Bang Anom monitor. Bang Anom. Oke deh. Izin turunkan ya, tidak ada jawaban. Kami ini Kak Hesti mah nggak usah disebut ya. Bang Kristal silakan ditanggapi tadi Bang Juma. Ya sebetulnya saya banyak juga pengen bertanya, cuman saya juga orang awam kan. Iya nggak apa-apa, silakan mumpung ada gurunda kita banyak bertanya Bang. Di Islam kan mempercayai beberapa kitab itu kan. Yes. Punya kitab Taurat itu kan, Injil gitu. Nah di satu sisi dari narasi-narasi tadi itu tidak percaya dengan kitab-kitab itu. Nah saya kemarin tuh ada baca juga Bang. Dan kami kadang-kadang di keluarga itu saling-saling tanya jawab juga. Di Al-Quran Surah Al-Maidah 48 itu kan bahwasanya kitab-kitab sebelum itu kan benar dan terjaga gitu. Satu sisi narasi abang juga mengatakan salah gitu, tidak benar gitu. Itu bagaimana Bang? Iya, baik. Yang saya harus jelaskan kepada saudara adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiq. Aku Allah telah mewahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai nabiku dengan membawa kebenaran. Al-Qur'an datang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Qur'an yang dijaga. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memang betul. Kenapa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab yang diwahyukan kemudian kepada mereka itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kenapa kami beriman kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang muslim. Mereka orang yang taat, kemudian memegang kemudian akidah yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Itu mereka Bani Israel. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami beriman. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah ketika Nabi Isa datang, ketika Nabi Musa datang, apakah Nabi Musa ditaatin? Tidak. Apakah Nabi Isa diterima? Tidak, apalagi ditaatin. Lalu kalau Nabi Isa ditolak, Nabi Isa tidak ditaatin, Nabi Isa tidak kemudian diterima sebagai Mesias oleh mereka Bani Israel, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi? Percaya kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Bahkan pengikut Yesus pun Kristen itu bukan. Lalu kami harus percaya? Tidak. Lalu bagaimana dengan kitab yang datang kepada orang Kristen? Itu hanya terjemah. Dan itu tidak memiliki legitimasi dari Musa, apatah lagi legitimasi dari Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Matius dan penulis Yohanes. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible, perjanjian baru. Lalu bagaimana kami mau percaya? Al-Quran menjelaskan kemudian Fabaddalal ladina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladina zalamu rijsa
minas sama bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang salim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Siapa yang memerintahkan saudara Kristen ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Siapa? Mereka menggantikan perintah Allah dengan hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim ini dari langit, karena mereka berbuat fasik. Ini Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya kepada saudara? Saudara bukan pengikut Yesus, Kristen bukan murid Yesus. Kitab yang dipegang Kristen bukan kitabnya Yesus. Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea bersama dengan siapa? Filipus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus? Tak ada lagi. Yang Anda pegang adalah Injil Lukas, Injil Markus. Yang saya cari Injilnya Yesus. Ada? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini adalah utusan Allah. Aku Isa hamba Allah. Diberikan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Mana kitabnya Nabi Isa? Ada? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Musa pun sudah tak ada kitabnya. Nabi Daud pun tak ada kitabnya. Sulaiman pun tak ada kitabnya. Lalu Yesus ada kitabnya enggak? Enggak ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan dibawa kepada Bani Israel. Diterima enggak Nabi Isa? Enggak. Kalau Nabi Isanya aja enggak diterima, apalagi ajarannya. Kalau Bang Suma saja tidak diterima oleh orang Kristen, apalagi ajaran Bang Suma. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai kitab, yang kami percaya adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata beliau? Wa qad ta'lamuna anni wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa kamu menyakiti aku? Selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian semuanya sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian selalu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Coba Anda baca Ulangan 34. Masih terekam di situ. Sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu, pembangkanganmu kepada Eloah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili 325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Itu Bang. Tapi Abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah, satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga Bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran.
Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Taurat, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan. Informasikan. Al-Baqarah. Di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau, menuliskan, menyusunkan, dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yuharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Iya. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu kan. Ternyata yang terjaga Al-Quran, bukan ya, bukan Taurat, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible, maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi. Jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini, kekuatan apapun yang mereka punya, yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas. Oke? Ada perintah itu. Jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul.
Makanya, ya silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah. Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran, silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada nggak di dalam Taurat aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada nggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Ya, Allah. Apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi, kutanya lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini. Bahaya ini. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu? Ya. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu? Wih, bahaya ini. Bahaya ini. Itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Ferry Sawa saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya bilang, lanjutkan Ferry. Yang kau minum adalah susu sapi. Oke, yang kau minum adalah susu sapi. Berarti kamu langsung minum ke sapi nete. Besar putingnya, puting sapi. Aduh, mampus. Jadi kalau dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, Karisteng. Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Menyusui. Misalnya sapi kau minum susunya, bukan berarti kau langsung menyusui di sapi.
Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma? Kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat. Penghujat beliau. Udah dekat ajalnya. Apa? Itu Mau mati. fakta. Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop. Kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara. Tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma ada referensi nggak tentang cerita ini Bang? Cerita tentang di Taurat itu kan ada masuk-masuk komal di Islam juga kan? Iya. Di Taurat itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah. Itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang narasinya. Saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam. Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya, maksud saya begini Bang, bukan pertentangan. Jannah itu taman, bukan bumi. Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu Bang. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan Bang. Ya, saya kan masuk formal konflik. Ada yang mengatakan begitu Bang. Tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di Taurat berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga gitu kan. Di kitabnya orang Yahudi, di kitab Kejadian, Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Iya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu Bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sa'ad gitu. Ya coba nanti saya juga coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana gitu. Bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan Bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Quran dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah. Adam dicipta memang peruntukan ke bumi. Tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga. Gitu Bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, ke surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini, makanlah sesuka hatimu. Itu Bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya. Berarti diamilah. Diamilah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu Mute dulu, jangan dibuka. Ya, jadi gini Bang. Gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu.
Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Ya bun, apa aku yang ngelag ya? Iya. Ngelek ya? Bang Oh, Zuma. kena itu Nah, kayak Bang Zuma yang kena. report. Itu kayaknya si Martin tadi itu. Dim. Aduh, Bang Juma kena tombak tentara Romawi, Jess. Tetep, Jess. Apa? Memanglah kalian ya, jangan gitu dong. Tap-tap layarnya makanya. Di tap-tap layarnya dong. Bang Juma kan Selamat Kena siang, tombak Bang Bang Juma. Milmas. Kalian nih memang lah. itu tadi Nggak suka kan? Benar, dia kena tombak. Tinggal dengerin aja lo apa yang di ini Burunda gitu loh. Waduh. Tap-tap layar dong, bantu tap-tap layarnya. 2000 orang di bawah. Bantu tap-tap Saya layar. mau belajar Bang Juma sama ada di bawah tapi. Gurunda. ya, tapi tadi Bang Juma mengatakan Sabar. tidak ngambil referensi dari kita Mana dia? lain gitu. Sabar, Woi, sabar, tunggu dulu, tunggu bentar, sabar. Aku tendang gua nanti. Ya, Bang Juma silakan naik, Bang Juma. Ya, silakan naik cuma. Moderator tolong dong, aku nggak bisa pencet-pencet nih. Iya, ya, bisa dulu. Sabar Iya, Mil, Bang, iya, Bang. Udah aku jambak tadi Bang Juma. kita tunggu Bang Zuma. Itu satu slot untuk Bang Juma ya. Iya. Iya, Kurang ajar jangan kalian di. ya. Gurunda di Itu Martin jambak-jambak. tadi tuh Bunda, Bun, Martin tadi kayaknya. Aduh, sinyal. Ayo naik Kifli, naik. Naik Oke, Kifli. sopan. Hei, mulut Jenny. Sabar Mil. Apa kau ini? Enggak, saya cuma mau bertanya kepada dia. Iya, bertanya sopan-sopan, jangan sembarang Ya sabar mulutnya. dulu. Sabar dulu, sabar. Gini ya, Iya kan mulut namanya kan ajaran Kifli katanya. juga. Masa kan namanya Kifli saya mau Tahu ini diturunkan, mau diturunkan. Jangan tantrum. Jangan. Tenang. Kalau mau tantrum saya turunkan nanti Bang. Tenang, Ya. tenang. Sabar ya. Nanti Pak, kalau mulutmu ngerocos terus loh Pak. Yang penting Anda tertib, jangan ribut. Tunggu dulu Kedip-kedip kali ya? Gurunda kita. Kedip-kedip kali ya? Kedip-kedip kali ya? Tep-tep Ya kawan tolong di tep-tep bawah. layar dong kawan. Ini kedip-kedip ini Komal. Moderator di bawah Bang Zuma, moderator. Kita mute dulu ya. Mil. Udah, Yang lain mute ya. Yang lain mute. udah. Oke. Udah. Nah, silakan. Mute. Aku mute dulu. Terpental berarti saya tadi. Jaringan. Iya. Iya, jaringan Bang. Oh, dikirain ditombak tentara Romawi, Paman. jaringan. Udah seuson tadi. Silakan lanjut Gurunda. Iya, jadi baik kitabnya Yahudi, kitab Kejadian maupun Al-Quran itu sama-sama menjelaskan bahwa Adam Bang Juma. diciptanya itu di Eden, di Iya, surga. Abang kan ngambil referensinya dari kitab sebelah gitu. Kitab Ini referensinya di Eden itu Al-Quran. gimana, Bang? Alamak, tadi saya sudah menjelaskan loh. Enggak, Saya Taman sudah Eden itu Abang ngambilnya referensinya dari kitab sebelah kan? Berarti Abang kan mengakui kitab sebelah juga. Ya, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan kitab sebelah. Ya Iya makanya saya coba. Nah, saya mengatakan kepada saudara bahwa tidak bertentangan. Buktinya tadi saya sudah menerangkan kepada Anda. Itu Abang mengiyakan bahwasanya kitab sebelah itu benar gitu loh. Al-Quran Ada mengatakan kontradiksi gitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Adam diciptakan di surga. Kan gitu. Jelaskan. Bibalnya orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Adam dicipta di surga. Berarti ya sama kan? Ya, sama. Itu berarti Terus? membenarkan gitu loh. Maksud saya itu Abang membenarkan juga. Tadi dari Membenarkan apanya? narasi
dari awal sampai akhir ini abang juga mengatakan tidak benar gitu, sudah dirubah-rubah gitu. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada Anda tadi, bahwa Al-Quran menjelaskan di dalam materi-materi tentang kitab terdahulu, ya Bani Israel limatu sunani wa kata'lamuna. Itu jelas. Orang-orang Israel kemudian menolak Nabi Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ahlul kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa ta'tul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Tuh, bercampur antara yang firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, bukan berarti saya mengiyakan itu adalah firman Tuhan. Enggak. Saya katakan kitab yang ada di Indonesia dari Kristen itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya menganggap ada kesamaan, lah itu derita kitab saudara. Karena begitu tertulis di situ. Tapi saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab saya mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah dicampur aduk. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi separuh dirubahnya, bisa jadi sebagian saja dirubahnya. Kan itu jelas. Saya minta referensi dari Al-Quran itu gitu. Tapi abang ngambilnya referensi pada kitab yang lain gitu. Alamak. Kenapa abang ngambil referensi dari kitab lain? Sementara abang juga nggak meyakini, kan gitu. Padahal saya sudah mengatakan Adam itu diciptakan di surga. Iya, itu kan dari kitab abang. Terus apa lagi? Tapi abang referensinya mengatakan di Taman Eden. Itu Taman Eden apa referensi dari Quran? Loh, Taman Eden itu apa artinya? Astagfirullahaladzim ya. Al-Quran mengatakan Adam itu diciptanya di surga, Bang. Iya, di Taman Eden kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa abang mengiyakan? Nah, Eden itu di surga, di Islam itu surga. Saya juga nggak. Oh gitu, menurut abang gitu. Iya, Al-Quran. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman bisa nggak? Ada nggak yang bisa memahami di Ar-Ra'd ayat 23? Apa dikatakan oleh Allah di sana? Jannatu Aden. Tuh, jelas. Taman Eden. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Taman Eden, Jannatu Aden dalam bahasa Arab. Sama. Iya. Yang jadi permasalahan ini Kristen yang beriman bahwa Adam dicipta di bumi, bertolak belakang dengan kitab Yahudi dan kitabnya umat Islam. Itu yang harus Anda permasalahkan. Kitab Anda itu yang mengatakan Adam di bumi. Sedangkan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan diciptakan oleh tanah, deh Bang. Loh, jadi memangnya di bumi gitu loh. Tanah itu kan adanya di bumi. Di surga nggak ada tanah? Ya kan nggak ada referensinya dari Al-Quran itu bahwasanya surga itu ada tanah gitu. Ya. Kalau dikatakan ada tanah, bukan berarti Nabi Adam itu tidak dicipta dari sesuatu yang dari hadis-hadis gitu. Saya juga pengen belajar juga. Anda tidak belajar. Anda tidak belajar. Ini caranya Anda berdiskusi gini bukan orang mau belajar. Ya maksudnya abang cari referensi juga biar saya tahu juga gitu. Karena kan dari hadis-hadis itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di bumi, karena kan garis besar tidak ada di hadisnya, tidak ada di hadis Nabi Adam itu dicipta di bumi, itu tak ada, Bang. Susah ya saya menjelaskan itu ya. Iya, memang saya ngerti lah, Bang. Maksudnya kenapa ada satu diksi yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah gitu loh. Itu ya, kan memang susah bagi Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, memang susah bagi Allah. Susah ya, jadinya kan pemikirannya ya klop aja gitu. Tuhan Maha Kuasa, apapun bisa dibuatnya. Tapi kan itu ada kosakata diksi yang begitu gitu.
Bung, sekarang begini Bung, kitabnya Yahudi mengatakan Adam di surga, kitabnya umat Islam Adam di surga. Adam dicipta dari tanah. Kalau misalnya kemudian Adam dicipta dari air, Adam dicipta dari api, EGP, yang pastinya dia diciptakan di surga. Anda mempersulit diri Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Terbukti kan? Tanah yang ada di Australia, tanah yang ada di Indonesia, tanah yang ada di Afrika, itu berbeda kan? Manusia-manusia yang ada di sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, berbeda kan? Karena itu diambil dari saripati tanah yang berbeda, lantas dibawa ke jannah. Di sanalah kemudian tanah ini menjadi sumber penciptaan Adam alaihissalam. Apakah unsur tanah yang ada di bumi ini sama semua? Enggak kan? Enggak kan? Di Indonesia ini yang ada unsur emasnya itu hanya ada di mana? Di daerah wilayah-wilayah yang ada. Begitu juga minyak. Ada di wilayah-wilayah yang ada minyaknya, ada di tempat lain yang tidak ada minyaknya. Dan itu Rasulullah, Nabi kami menjelaskan hal yang demikian valid. Apakah sulit bagi Allah mengambil tanah ke bumi, membawanya ke surga, lalu membuatnya sebagai bahan penciptaan Adam? Sulit. Sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian tanah yang ada di bumi. Itu kitab kami menjelaskan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran dan hadits. Dan sekarang apa dasarnya orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Mana dalilnya? Ya itu di Taurat itu Bang yang saya Alamak. Itu Bang. Saudaraku, di Taurat kitab Kejadian mengatakan Adam dicipta di Eden. Lalu diusir dari Eden ke Eretz, ke bumi. Nah, kalau bagaimana caranya diusir dari Makassar ke Indonesia? Itu gimana ceritanya? Tapi abang meyakini bahwasanya dunia itu dan surga itu sudah ada sebelumnya kan? Bagi Allah itu sudah ada. Ya udah nggak apa-apa bang. Ya udah itu pemahaman ya udah. Iya. Begitu juga pengajaran kemudian Yesus. Coba Anda, Bapakku yang ada di mana? Di surga. Berarti surga itu sudah ada. Sama dengan Islam berarti. Ya, kalau misalnya abang juga nggak terima ya apa gitu. Saya meyakin bahwasanya Adam itu diciptakan di bumi dulu, baru. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Ya, harus ada dalil dong. Kita udah sepakat bahwasanya harus dalil dong. Amsal 5 nomor 3. Jangan engkau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Ya. Mana firman Tuhannya? Adam di bumi. Abang kan generasi, nah ujung-ujungnya kan Tuhan itu bisa apa aja kan, itu kan. Iya, dalam proses penciptaan, dalam proses menciptakan Tuhan itu berkuasa menciptakan apapun, termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Kalau begitu kan ya sama aja, referensinya juga langsung ke situ kan. Oh enggak, bedanya antara Anda dengan saya, Anda menganggap Tuhan itu bisa jadi kutu. Saya enggak. Ya, jangan gitu juga bang, jangan bias lagi. Lalu apa maksud Anda mengatakan Allah itu maha berkuasa? Bisa menjadi apa saja? Maksud Anda apa? Itu memang benar lah, saya akui lah itu. Masalahnya begini, ada satu sisi kan kita kan sudah sepakati tadi, bahwasanya kan Tuhan itu menciptakan bumi dan surga itu sudah ada gitu, makanya Tuhan itu mengambil dari tanah gitu kan. Kapan pintarnya tanah? Adam itu diciptakan sebelumnya di bumi, baru diamkanlah, masuklah ke dalam surga. Kan saya Anda keliru, Anda keliru. Anda baca referensi saya, Bung. Anda baca referensi yang saya tunjukkan, Kejadian 3:23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Eden itu di mana? Surga. Turunin aja lah. Kayaknya capek
Gurunda itu ngenerangin nggak masuk-masuk kotaknya. Iya, Bang Kristal, gimana Anda ini? Turunin aja lah, capek kali Gurunda itu ngomong. Dia nggak ngerti-ngerti. Iya, saya paham. Kok pahamnya di mana? Udah capek lo orang ngomong kok nggak ngerti-ngerti. Ya udahlah, saya turun aja lah. Turun lah. Pusing pula aku nengok kamu. Ya, turun aja lah. Ya, makasih Bang Kristal. Jangan lupa ke gereja ya. Bisa nggak turunnya? Bang Mil Khas, silakan. Ini waktu Kaedel, Anda. Kaedel ada Bunda Nora, Kaedel. Iya, nggak apa-apa, naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. Bunda blokir, aku hampir curiga nih Bunda blokir atau tidak. Jangan curiga atuh, nggak boleh. Iya, dari tadi dipanggil diam-diam baik. Baru selesai mandi, sholat, nih baru Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sambil menunggu saudara kita Kristen ya. Ini Bukti ada bahwa- Bang Milhak. Ada. Silakan. Oke, Bang Suma. Siap, Paman. Anda mengatakan tadi bahwa Adamnya Islam itu diciptakan di surga. Iya. Ya. Oke, sekarang minta dalilnya. Di dalam Al-Quran di mana dikatakan seperti itu? Kalau di dalam Islam Jangan jelas kalau saya cuma minta dalilnya, Bang. Jangan dipotong Nggak perlu dulu. tawaf liar kesana sini. Ya, diam silakan. dulu kalau bertanya. Sudah bertanya diam. Ini ceritanya dia ingin samakan Bible ya. Gini Bung, iblis itu diusir dari mana? Ketika Allah mengatakan keluarlah engkau dari mana? Itu dari kemana kemudian iblis itu diusir? Bang, saya cuma minta dalilnya di dalam Al-Quran. Iya, saya tanya dulu samamu. Kamu kan ingin membahas tentang Al-Quran, ya kan? Jadi saya tanya samamu, kapasitas keilmuan Anda itu kemudian sampai mana? Ya. Makanya saya Enggak, tanya. saya hanya bertanya Adam. Anda bicara Iya, iblis saya itu. tanya. Maka ini kan atas belajar dasar tentang apa? Quran. Ini kan berbicara mengenai Quran kan? Iya kan? Itu Quran itu sudah menjelaskan segala-galanya. Anda seharusnya kalau saya minta Justru dalil, karena Anda kasih. justru karena itulah ketika iblis diusir dari mana? Kutanya dulu, berdasarkan Al-Quran. Kenapa tertawa? Enggak, saya tidak bicara iblis, Bang. Iya, dari Saya situ hanya orang minta berakal dalilnya, bisa kau tahu. katakan. Dari situ orang berakal bisa tahu. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Di mana ini? Di surga kan? Kenapa bisa dia di surga diusir? Karena disitulah tempat dia disuruh sujud kepada Adam. Diusir kemana? Setelah dia diusir dari surga, dia diusir kemana? Diusir ke bumi. Roma, di kitabmu dikatakan Roma 5 nomor 12. Jangan tawaf liar, Bang. Enggak, saya cuma minta Saya dalil tidak saja. tahu, saya orang berilmu. Anda orang yang minim ilmu. Hanya bisa tertawa cengengesan. Anda mengatakan tadi dalil di mana amsalnya Adam? jangan Di mana Adam? Sabar. atas pikiran Ketika sendiri. Anda bertanya Harus di mana berdasar Adam kepada firman diciptakan? Tuhan. Adam diciptakan di Taman Eden. Adam diciptakan di sebuah taman. Kami menyebutnya jannah. Iya, sekarang Setelah saya mau tanya mana dalilnya dalam Al-Quran? Jelas dalilnya ada kok. Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Mana dalil? Apa itu yang kubacakan tadi? Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Kemana setelah dari surga? Ke bumi. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Kau sudah katakan tadi kitab Amsal tadi barusan. Ini Al-Quran yang mengatakan kok. Kau pula mengatakan jangan pakai pikiranmu sendiri. Mana Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu dicipta di surga? Dikatakan dia keluar dari surga menuju kemana? Dia keluar bukan diciptakan, Bang. Bukan apa? Astagfirullahaladzim.
Anda tahu dari tadi. Astagfirullahalazim. Banyak hal yang Anda menipu. Astagfirullahalazim. Banyak hal. Hei, Al-Quran mengatakan waqulna ya Adamuskun Tidak ada anta wa zawjukal ayatnya Adam itu jannah. diciptakan di surga di dalam Al-Quran. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini Al-Quran. Anda hanya menciplak Alkitab saja. Ini Al-Quran tadi, saudara. Ini Al-Quran yang saya bacakan, Bung, bukan Bible. Di mana dalilnya? Mari kita buka sama-sama apa yang akan dikatakan oleh surah Al-Baqarah ayat 35. Oke. Lalu Allah mengatakan fa'azallahu masyaitan. Ketika kemudian si kafir memperdayakan Adam dan istrinya, maka kemudian Adam dikeluarkan dari surga. Kemana? Ke bumi. Apa kata Allah? Turunlah kamu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kata Allah. Oke? Itu Al-Quran. Diperintahkan Adam turun dari surga ke bumi. Ya, di sini Al-Baqarah 35 ini tidak menjelaskan ini penciptaan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Adam itu di surga, berarti diciptakan di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, diperintahkan di mana? Tidak mungkin di bumi, habis itu dibawa ke surga, disuruh tinggal di surga. Di dalam surga, Bang. Tuh, di mana? Itu Al-Quran. Maka tidak tertulis di situ. Adam diciptakan di dalam surga, Bang. Diam dulu. Memang bodoh, susah, Bang. Memang orang-orang bahlul janganlah kafir pakai ya, pikiran gitu. Kamu yang pakai pikiran sendiri karena kamu kafir. Kamu kalau mengatakan bahwa semuanya itu harus sesuai firman Tuhan. Mana firman Tuhan? Adam diciptakan di surga. Ini jelas dia di surga. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Aku Allah hendak menciptakan sosok pemimpin di bumi. Hendak menciptakan sosok pemimpin khalifah di bumi. Pemimpin ini sebelum turun menjadi pemimpin di bumi diciptakan dulu. Di mana dia diciptakan? Di surga. Fa'azallahu masyaitan. Lalu si kafir memperdayakan keduanya. Si iblis maksudnya. Memperdayakan dari mana? Dari surga. Anha, dari surga tempat dia diciptakan. Fa'akhrajahuma. Lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana? Di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu Allah kemudian berfirman kepada keduanya, turunlah kamu dari surga ini, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Itu kata Allah, walakum fil ar mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat di bumi dan kesenangan sampai pada hari yang ditentukan. Itu Al-Quran sudah jelas kok. Ketika kemudian iblis diusir dari surga. Adam diusir dari surga. Pindah ke bumi. Jelas itu. Begitu juga yang diterangkan dalam Kejadian 3:23. Adam, iblis diusir dari Eden ke bumi. Sayang kalau orang tak berakal diajak diskusi, waktu habis. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, Dinta Nora ini seorang mu'allafah. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Jawab. Ngintip paman. Woi, Bang.
Saya nggak tahu bang, tiba-tiba tertulis bang. Kan Lukas mengaku melakukan penyelidikan, melakukan penelitian. Lukas 1 kan? Lukas 1 kan? Apa yang diteliti? 1 nomor 3. Apa yang diteliti ketika dia tulis Yesus bersunat? Apanya yang diteliti? Saya yang mualaf aja nggak tahu, Paman. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman-teman yang lain, silakan. Kalau sempat pendetanya berkhotbah, coba buka Lukas 1 ayat 3. Lukas melakukan penyelidikan dan memutuskan untuk mengkitabkan. Habis bang. Habis bang. Sudah, tak ada lagi cerita bang. Gak ada cerita. Melakukan penyelidikan, penelitian, penelaah. Gimana dong? Kok nonotnya orang diteliti? Kita sambut dulu ini Nur Rizky. Selamat siang Nur Rizky. Nur Rizky agamanya apa? Lukas ngintip, Paman. Pandai-pandaian kalian nulis di bawah ya. Jangan gitulah. Kalian jangan ikut aku Bang Nur Rizky. Aduh. Naik. Turunin Bun, kalau dia nggak bersuara. Udah. Ya. Terus bang. Iya, suara saya putus-putus ya. Di kitab Lukas juga kan? Di situ dituliskan bahwa selama Maria mengandung, Yusuf tidak ada menggauli. Kan cuma di kitabnya si Lukas yang dituliskan seperti itu. Matius, Markus, Yohanes mana ada menuliskan seperti itu. Bahaya ini. Iya. Selamat siang Bang Hotman Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.